Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak Irsyad. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, anak-anak tahu tidak bagaimana makhluk hidup itu hidup? Apakah kita bernafas atau tidak? Nah, kita akan pelajari di materi hari ini. Pada penasaran ya? Langsung aja kita simak ke pembahasannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem pernafasan, gangguan pernafasan, dan cara mencegah gangguan pernafasan tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada masa-masa pubertas. Apakah kalian tahu setiap makhluk hidup itu bernafas? Dan apakah kalian tahu bernafas itu apa? Nah, mari kita bahas berikut ini. Bernafas merupakan proses pengambilan suatu oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Sistem pernafasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup dalam bernafas. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya di dalam organ pernafasan ada apa saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Berikut adalah sistem pernafasan pada manusia. Ada 7 yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu hidung. Hidung menjadi salah satu organ yang pertama yang akan dilalui udara dalam proses pernafasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut tebal dan pendek yang berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang akan masuk ke dalam paru-paru. Saluran yang kedua yaitu faring. Udara kemudian melewati faring setelah dari hidung, yang kemudian saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai persimpangan menuju trachea dan esofagus. Kemudian yang ketiga yaitu laring atau disebut dengan pita suara. Laring mengandung pita suara dan berfungsi untuk mengatur aliran udara dan menghasilkan suara saat berbicara. Yang keempat ada trachea. Trachea dikenal dengan istilah batang tenggorokan yang memiliki jaringan dan disebut dengan sebagai silia. Silia dalam trachea biasa akan bergerak dan mendorong benda-benda lainnya. Di dalam trachea, jaringan silia ini memiliki fungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trachea. Kemudian yang selanjutnya itu bronkus. Trachea bercabang menjadi 2 bronkus, masing-masing menuju ke setiap paru-paru. Kemudian yang keenam ada bronchiolus. Bronchiolus terdiri dari bronkus yang bercabang tadi. Lebih lanjutnya menjadi bronchiolus yang lebih kecil menuju ke masing-masing paru-paru. Yang terakhir ada alveolus. Bronchiolus berakhir di alveolus, yaitu kantung udara kecil-kecil yang berada di dalam paru-paru. Pertukaran gas terjadi di sini, di mana oksigen dihirup masuk ke dalam darah melalui pembuluh darah kapiler, dan karbon dioksida diangkut keluar dari dalam darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang mana paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya ada gangguan dalam sistem pernafasan. Yang pertama ada flu. Gangguan pernafasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Gejalanya dimulai dari batuk, kemudian demam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada asma. Penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernafasan yang disebabkan oleh saluran pernafasan yang menyempit karena meradang atau tersumbat oleh lendir. Yang ketiga ada kanker paru. Terjadi ketika sel-sel mengalami kerusakan akibat menghirup bahan kimia berbahaya seperti uranium, arsenik, nikel, dan lain-lain dalam jangka panjang. Hal ini juga termasuk merokok akan menyebabkan gangguan pernafasan yaitu kanker paru. Berkaitan dengan penyakit atau gangguan dalam sistem pernafasan, kita juga bisa mencegah gangguan sistem pernafasan supaya tidak terjadi pada diri kita. Adapun cara mencegahnya, yang pertama itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun terutama saat kita
setelah aktivitas di luar ruangan. Yang ketiga yaitu menghindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala sakit. Yang keempat yaitu berhenti merokok dan pastikan juga tidak menjadi perokok pasif. Selanjutnya ada mengenakan masker standar seperti N95 untuk menjaga pernafasan kita. Yang selanjutnya itu tetap melaksanakan aturan jaga jarak ketika sedang berada di tempat umum. Kemudian kita juga bisa menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Yang terakhir, kita juga bisa berolahraga paling sedikit 30 menit setiap hari untuk menjaga pernafasan kita agar tetap sehat dan juga tidak sakit. Apakah anak-anak tahu setiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang? Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, mari kita bahas berikut ini. Pertumbuhan berkaitan dengan peningkatan fisik. Sementara perkembangan mencakup perubahan yang lebih luas dalam struktur dan fungsi organisme. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan akan terjadi pada makhluk hidup. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan dikenal juga namanya masa pubertas. Masa pubertas adalah periode perkembangan fisik dan seksual yang terjadi pada masa remaja, di mana pubertas ini peralihan dari masa transisi ke anak-anak ke dewasa. Hal ini ditentukan oleh beberapa perubahan yang umumnya terjadi pada masa pubertas. Yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik di sini terdapat dari peningkatan tinggi badan, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan rambut di area tubuh tertentu, kemudian perubahan suara pada laki-laki, kemudian perubahan payudara pada perempuan. Kemudian yang kedua yaitu ada perubahan reproduksi, di mana perkembangan organ reproduksi di sini akan lebih sempurna. Pada perempuan ini melibatkan perkembangan ovarium dan uterus, sedangkan pada laki-laki melibatkan perkembangan testis. Dan dimulai akan ada menstruasi pada perempuan. Kemudian yang ketiga ada perubahan hormonal. Peningkatan hormon seks seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Hormon-hormon ini memainkan peran penting dalam mengatur perubahan fisik dan reproduksi pada masa transisi masa pubertas. Kemudian yang terakhir ada perubahan emosional dan sosial. Fluktuasi suasana hati dan perasaan intensitas emosional. Kemudian ada perubahan dalam cara individu memandang diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang terakhir ada peningkatan minat terhadap relasi sosial dan romantisme terhadap lawan jenis. Dalam menghadapi masa pubertas bisa menjadi periode yang menantang bagi kita semua. Tetapi ada beberapa hal yang dapat disiapkan untuk membantu individu melewati masa-masa ini dengan lebih baik. Yang pertama yaitu melalui pendidikan seksual. Sediakan pendidikan seksual yang akurat dan terbuka. Diskusikan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang mungkin terjadi selama pubertas. Jelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan praktik-praktik keamanan. Yang kedua yaitu melalui dukungan emosional. Bangun komunikasi terbuka. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan emosional. Berikan pemahaman bahwa perubahan fisik dan emosional adalah bagian normal dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada pentingnya menjaga kesehatan mental. Tekankanlah pentingnya kesehatan mental. Anjurkan untuk berbicara terhadap perasaan dan stres yang mungkin muncul selama masa pubertas. Mengajari strategi mengolah stres dan menjaga kesehatan mental. Yang keempat, ada pentingnya menjaga kesehatan fisik. Tekankan pentingnya pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang seimbang. Diskusikan perawatan pribadi seperti kebersihan diri dan kebersihan gigi. Yang kelima, ada dukungan dari keluarga dan teman. Dorong pertemanan yang positif dan dukungan dari keluarga serta teman. Berikan pemahaman bahwa setiap orang mengalami pubertas dengan cara yang berbeda-beda. Yang terakhir, ada konsultasi dengan profesional kesehatan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kekhawatiran yang lebih serius, segera konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak penjelasan dari Bapak, apakah anak-anak sudah paham semuanya? Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bapak. Sekarang, Bapak ingin mengasih tantangan kepada anak-anak semuanya dengan cara mengisi
soal yang sudah Bapak sediakan. Dengan cara apa? Dengan cara anak-anak bisa ngeklik link yang sudah Bapak berikan dan anak-anak bisa meng-scan kode QR yang sudah Bapak sediakan. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita kerjakan. Setelah anak-anak mengklik soal evaluasi atau meng-scan barcode yang sudah disediakan, nanti anak-anak akan muncul seperti gambar berikut ini, di mana berikut adalah tampilan dari word wall atau soal evaluasi tersebut, di mana nanti ada beberapa soal 1-15. Ketika anak-anak gagal untuk mengeklik, maka akan ada silang seperti tadi. Nah, ketika anak berhasil, maka akan muncul tanda centang dan soal akan terbuka. Kemudian anak bisa mengakses ke-15 soal yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, berikut adalah soal untuk evaluasi yang isian, di mana ada soal uraian yang nanti bisa diklik dan bisa dijelaskan langsung secara tatap muka atau bisa dituliskan oleh anak-anak melalui kertas yang sudah disediakan. Oke anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar terkait dengan bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Dari kita tadi belajar terkait dengan sistem organ pernafasan, kemudian ada gangguan pernafasan, cara mencegahnya, kemudian ada masa-masa pubertas, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam masa pubertas. Sampai sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau cukup, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penutup. Jadi seperti itu anak-anak, bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dimulai dari kita bernafas, kita menjaga alat pernafasan, kemudian juga kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita berjumpa lagi di kemudian hari. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.